wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, para santri Bait Al-Quran Nurus Sofa atau yang disingkat dengan Baitu Nusa. Baik yang hadir secara luring maupun daring. Alhamdulillah kita masuki Al-Muhadharah Ats-Tsalitsah Wasittin. Sahih? 63 ya? Nah, nanti al-yauma wa nu'addi al-muhadharah Ats-Tsalitsah wasittina. Al-yauma yaum arbi'a sahih tarikh at-tasi'ah wal 20 sanata alfin fawahid ma 20 sahih 29 ya? Ya, udah mau habis nih tahun ini. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarain apa? Pertemuan ke-20, ke-62. Sufi dan Sofai. Jadi kalau Sufi dan Sofai. Kalau Sofai itu berasal dari kata sofa. Kalau Sufi ya suf. Apa suf itu? Kain gombal lamoh, gitu. Kain wol atau baju yang terbuat dari bulu domba atau kulit domba atau dari kain jerami. Orangnya disebut dengan sufi. Nah ini orang-orang kelompok semacam ini sudah ada sejak zaman dulu, ya toh? Sudah ada orang-orang yang hidupnya nomaden, tidak punya tempat tinggal. Mereka pada umumnya pakai baju dari suf, dari kain-kain bekas. Suf itu gombal lamoh itu, atau dari jerami, atau dari kulit domba atau kulit bulu. Bau nggak pernah dicuci. Kenapa? Ya keadaan ekonomi. Nah, ini berbeda dengan ajaran tasawuf. Kalau orang yang mempelajari tasawuf, ya, orang yang mempelajari tasawuf itu berasal dari kata sofa. Apa sofa itu? Membersihkan, membeningkan hati. Kenapa hati dibeningkan? Karena dalam hatimu itu ada ruh, namanya ruh idhofi. Ada ruh rohmani, ada ruh idhofi. Apa ruh rohmani itu? Ruh rohmani itu ruh yang dia selalu berupa iman, ilmu, nikmat, takwa. Lah yang ruh idhofi ini sering bercampur dengan nafsu. Ya, nafsu itu kan keinginan diri kita. Nah, ketika dikendalikan oleh iman yang bersifat ruh, kadang-kadang tidak menjadi ruh murni, tapi masih bercampur dengan nafsu. Contoh misalnya, kamu pergi ke masjid, gitu. Yang nyuruh siapa? Yang menggerakkan kamu ke masjid itu siapa? Nafsumu kan? Yang ingin ke masjid itu siapa? Nafsu kan, berkeinginan kan? Lah, itu kalau enggak dikendalikan oleh iman, dia hanya dikendalikan oleh nafsu, maka ke masjidmu enggak dapat apa-apa. Kalau iman apa? Kalau iman itu mengarahkan pada kamu keikhlasan, ya lah, ketulusan, ingin mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau nafsu beda lagi, nafsu dia kepingin apa selain itulah pokoknya. Lah ke masjid lah daripada nanti dapat kopi atau apalah yang. Nah itu apa boleh begitu? Ya boleh, enggak masalah. Kita ini kan masih jadi manusia. Nah, ya enggak masalah itu namanya ruh idhofi. Ruh bercampur dengan
Nafsu dicampuri oleh ruh. Jadi enggak murni ruh. Nah, oleh karena itulah maka dalam diri kita ini kudu disadari, disofai, dibeningkan itu minimal disadari. Nek dibersihkan sama sekali enggak mungkin. Jadi sak bersih air itu mesti ono kotorannya, ya enggak? Air yang sudah disuling sedemikian rupa lalu layak diminum itu masih ada kotorannya. Air yang jadi sumur dulu, Abi waktu kecilnya enggak ada istilah aqua itu enggak ada. Minumnya Abi dulu ya air sumur itu nimbo dari sumur pakai senggot itu pring masuk sumur, tarik kokop. Nah, itu air dari sumur, ya. Nah, itu kalau sekarang kan kotor. Nah, sekarang sudah ada namanya isi ulang atau aqua atau dan lain sebagainya atau kelap dan berbagai merek itu ada kan. Nah, itu kalau masih ada juga kotorannya. Sak bening-beningi banyu yang berupa materi ada kotorannya. Sak bening-beningi atimu, ya toh. Sekalipun kamu sudah benar-benar cinta Allah, benar-benar iman, ilmu, nikmat, takwa masih akan bercampur dengan nafsu. Enggak iso, ngono lho. Sak apa-apane, kenapa kalau kamu justru ruh tok malah kamu enggak doyan-donya malah bahaya. Ya toh? Wong Kanjeng Nabi sing kaya ngono cik rabi, ya toh. Kanjeng Nabi kaya ngono cik dahar kesukaannya, kurmanya aja kurma kesukaan Nabi itu ada khusus namanya ajwa, ya toh. Istri Nabi yang dicintai juga ada, ya ayu ngono lho, ya ayu. Manusiawi kan? Sopo? Maria Kiptiah. Itu paling dianu. Paling Makan julukannya Ba'lah, apa? Ba'lah itu tidak sekedar bojo, tapi bojo sing nuayu. Nuayu apa nayu? Ya saking ayune. Garwane kan kathah, ya. Zaujatun Nabi, ya toh? Bojo-bojo. Tapi ana sing Ba'lah. Sapa sing Ba'lah itu? Maria Kiptiah. Apa enggak cemburu di antara istrinya? Ya enggak ada cemburu, itu biasa wong lanang, wong wedok karo wedok itu cemburu. Lho Kanjeng Nabi sing kaya ngono kuwi lho. Nggih, Cik. Lah sapa sing seneng wong wedok ya apa? Nafsu kan? Tapi nafsunya sudah terkendali. Dikendalikan oleh apa? Oleh iman. Berarti iman bersifat rohani masih bercampur dengan nafsu namanya. Maka ada ruh rohmani yang murni dari Allah, ada ruh idhofi yang bercampur dengan nafsu. Oleh apa orang ini? Oleh tentu lek bercampur ruh idhofinya Kanjeng Nabi dengan ruh idhofinya awake beda. Mungkin awake iki idhofinya 70, rohaninya 30. Lek Kanjeng Nabi bisa jadi rohaninya 99, satunya idhofinya. Pahamin ya? Kalau kamu barangkali misalnya di bot nih loh, sing menjadikan motivasi kamu sholat ke masjid sholat subuh itu apa? Mergo ono kopi apa mergo apa? Itu ya bisa jadi kopi ini lebih tinggi. Atau ketemu koncone lebih tinggi. Aku tak nang masjid, ini misalnya, apa noto sandale atau pokoknya apalah. Nah itu apa oleh ngono kuwi? Enggak masalah. Wong kita ini masih hidup di dunia dan terikat oleh jasa. Enggak apa-apa. Golek ilmu itu apa? Wong namanya tolabul ilmi, tolabul maklumat, ruh kan? Tapi kowe kan ya macak sing ayu ben ketemu cowok cakep. Nah, ngono kan? Idhofi kuwi nafsu. Namanya ruh bercampur dengan nafsu, namanya ruh idhofi, bukan ruh rohmani. Ruh rohmani yang murni dari Allah nanti kalau udah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Itu kalau udah jasad ini mati baru tidak ada idhofinya. Nah, sekalipun sudah sofa, gitu, orang berbelajar tasawuf sofa, tetap nggak iso bening sebening-beningnya bening. Tapi lumayan lah air itu iso air yang bening tembus, lah berarti sofa. Sekalipun begitu air itu juga enggak bersih, ono kotorane. Nah, jadi sofai, orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar ilmu batin, ya toh, itu tepatnya disebut dengan sofai. Sedangkan sufi itu sudah ada dulu, itu makanya
para sufi itu. Tapi sudah kadung ngono ya. Gitu, sudah kadung begitu, paling tidak kamu bisa membedakan. Nah, implikasinya apa? Kalau kamu sudah belajar ilmu tasawuf yang objeknya adalah 5, apa itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa, nafsu ya. Nafsu jumlahnya 7 kan? Tingkatannya 7, jumlahnya 1. Kalau kamu sudah bisa mengendalikan, justru orang sofai, orang sufi itu sangat mencintai dunia karena bisa meletakkan dunia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Sarana ibadah. Nah, kalau kamu pakai baju bagus menjadikan kamu sholatmu enak, nyaman, ya itu. Ya. Tapi kalau kamu harus kerja keras kan? Kalau orang sofai itu kerja keras. Orang turut tok. Kalau orang sofai kerja keras. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Gitu. Nggak pernah ngeluh, nah itu berarti kan kerja keras, pantang menyerah, itu sofai. Tapi lek sufi itu nerima ing pandum. Apa nerima ing pandum? Ya yes, ngene wae, ini nomaden ana rene nggak perlu tuku bedak, yes. Wong wedok ya ngono kuwi. Ana kok orang-orang pedalaman Badui, al-badawah gitu. Al-badawah. Maka Ibnu Khaldun membagi masyarakat itu menjadi 2. Al-badawah wal hadarah. Badawah itu primitif, hadarah itu modern. Ya. Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 2, hadarah dan badawah. Al-Ghazali menjadi 3. Apa itu? Awam, khusus, khususil, khusus. Itu sama dengan para filosof sosiologi interpretatif itu membagi menjadi 3 dengan teori piramidanya. Populis, organik, elitis. Semakin ke atas semakin sedikit. Nah, kalau Ibnu Khaldun hanya 2, belah bambu namanya al-hadarah wal badawah. Jadi masyarakat hadarah dan badawah. Hadarah ini sedikit, tergantung gerak manusia. Dan umumnya orang itu akan bergerak menuju hadarah. Tidak ada orang itu bergerak menuju badawah. Nah, sebagai tabiatnya manusia itu akan maju. Manusia itu akan maju, manusia itu hidup adalah geraknya menuju hadarah dengan karakteristiknya masing-masing. Apa masyarakat hadarah itu? Masyarakat modern ya, yang sudah berpendidikan. Educated people itu kayak apa? Educated people itu kayak apa? Ya, sudah tidak simbolik, alias sudah fungsional. Ya, tidak simbolik lagi. Artinya simbol-simbol itu tidak menjadikan kita itu ya apa gitu. Nggak terikat, sudah pandai. Simbol penting tapi tidak terikat, tidak termakan, tidak mudah terkecoh oleh simbol. Nggak gampang kena gebiaring donya lho. Apa ngerti maksudnya itu? Jadi, bentar. Jadi hadarah wal badawah. Lah, sesuai dengan gerakannya, tabiatnya manusia itu bergerak pada hadarah. Abi pernah membaca sebuah, Abi kan suka jalan-jalan, waktu jalan-jalan di Mesir ya, di Khonkholi namanya. Khonkholi itu kalau di sini semacam apa ya, lewaan ya, jalan-jalan di pinggiran pasar. Terus ya pokoknya gitu. Di situ ada majalah, apa majalah terbuang itu loh, apa istilahnya itu sampul majalah. Cover majalah namanya majalah Al-Jumhuriyah, terbitan Mesir. Terbitan pemerintah Mesir. Al-Jumhuriyah kan artinya kan negara ya, Jumhuriyah, republik ya artinya. Majalah Al-Jumhuriyah di Mesir. Saya menemukan sampulnya itu. Enggak tahu edisi berapa, saya enggak baca aja. Di balik sampul itu ada tulisan. Bagus sekali itu loh. Cuma penulisnya saya lupa siapa. Ya mungkin redaktur ya, redaksi As-Sohafi ya. As-Sohafi, redaksi Dewan Redaksi atau redaktur majalah Al-Jumhuriyah. Menulis itu dengan ungkapan yang menurut saya menarik sekali. Apa itu? Ini ungkapannya, al-haya al-harokah. Ya. Al-haya al-harokah. Al-harokah al-barokah. Al-barokah al-ma'unah. Itu kata-kata itu tak pikir bagus ini yang
al-hayah, al-harokah. Kalau kita terjemahkan ya, kita translate ke dalam bahasa kita al-hayah, hidup itu gerak, gitu kan? Ini secara sederhana kan bisa dimaknai bahwa tanda kehidupan itu adanya gerak ya. Tanda kehidupan jasad adanya nafas, gerak kan? Jadi orang itu walaupun sudah dikatakan, orang baru dikatakan jasadnya meninggal kan kalau nggak ada nafas dan tidak ada gerak. Dengan ini, jika ada ambekannya nggak ada, tapi jika gerak-gerak, jika urip kuwi. Ya. Al-hayah, al-harokah. Al-harokah, al-barokah. Gerak adalah berkah. Al-barokah, al-ma'unah. Ini tulisannya seorang redaktur majalah Al-Jumhuriyah di Mesir. Saya menemukan sampulnya ini. Geledakan itu apa toh? Berserakan ya, waktu jalan-jalan di Lowaan tuh. Sana itu buku itu murah banget itu loh. Orang sana itu buku itu murah banget. Dan buku bagus-bagus, kecil-kecil bagus. Luiknya bagus tahu. Nah, bagus. Al-hayah tak pikir al-hayah al-harokah. Hidup itu dinamis kalau menurut saya toh. Artinya apa? Kalau hidupmu tidak ada gerakan, tidak ada kemarin saya sampaikan, tidak ada rencana, tidak ada planning, ya sama dengan tidak hidup, alias kamu mayat jalan-jalan itu kan. Gak ada gerakan loh, gak ada dinamika. Maka al-hayah hidup itu dinamis, itu maksud saya. Hidup itu dinamis. Artinya apa? Harus ada planning. Kamu mau apa, kemana, lakukan yang terbaik gitu kan. Kalau kamu hanya diem aja, nanti stres kamu. Ya, air itu kalau nggak ada gerakan jadi bosok, ya enggak. Air dibiarkan di sumur busuk itu. Nah, supaya dia nggak busuk digerakkan, diambil airnya. Demikian pula kamu. Kalau otakmu nggak kamu gerakkan, badanmu nggak kamu gerakkan, mati kamu. Jangan dikira lah orang nggak, wis aku tak menyimpan omongan, nanti bulan depan saya mau lomba tilawatul Quran, aku tak meneng sak wulan. Tambah nggak iso muni. Ya enggak? Malah disuruh bengok-bengok berlatih. Dari sampai nah, latihan yang laut, ya toh? Gitu. Artinya apa? Bahwa jika tidak ada gerak itu tanda-tanda bahwa hidupmu itu mati. Walaupun kamu hidup kalau tidak ada program gerakan, tidak ada dinamika, tidak ada kemajuan apa-apa, ya sama dengan enggak hidup. Al-hayah, al-harokah. Al-harokah, al-barokah. Kalau kamu sudah melakukan gerakan, hidupmu itu gerakan dinamis, dikatakan gerak yang dinamis, gerakan yang terprogram, itu tandanya kalau berkah. Apa berkah itu? Berkah itu artinya kan tiga. Az-ziyadah, ada nilai tambah, ada nilai kontribusi. Terus as-sa'adah, kebahagiaan. Mendatangkan kebahagiaan. An-ni'mah. Berikutnya adalah bisa dirasakan oleh kita bahagia itu. Kalau gerakmu, dinamikamu itu tidak menambah nilai kontribusi, dari itu ke itu, namanya bukan harokah yang barokah. Di sini harokah itu harus barokah itu loh. Al-hayah, al-harokah, hidup adalah dinamis. Dikatakan dinamis kalau al-barokah. Apa barokah itu? Az-ziyadah, ada nilai tambah. Kemarin 2 juz, hari ini 2 juz muncul 3 ayat. Sudah ada gerakan tambahan gitu. Apa itu? As-sa'adah, membahagiakan. Gimana membahagiakan? An-ni'mah, bisa dirasakan. Apa? Bisa merasakan itu? Ya ada analisa perbandingan dan kemudian didapatkan kepahaman. Ya enggak? Lek megur tambah-tambah terus membebani kamu enggak bahagia itu. Itu duduk harokah yang barokah itu loh. Tambah hafalannya, tapi enggak nambah kebahagiaan. Kenapa? Enggak ngerti apa-apa. Tambah dari beban. Maka kalau kamu menambah hafalan, ya walaupun hanya 2-3 ayat, misalnya dari 3 juz, tambah hari ini 3 ayat, tapi ditahlil betul, dianalisa, dibuat satu perbandingan dari berbagai perspektif ilmu misalnya, didekati dengan ilmu psikologi, didekati dari ilmu pendidikan misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya toh?
Pahami apa haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dinikmati itu supaya mendatangkan kebahagiaan. Bahagia itu bisa dirasakan, namanya nikmah. Al-hayah, al-harokah. Hidup adalah dinamis. Kalau enggak ada dinamika, sama dengan tidak hidup. Sekali kamu hidup, hidupmu seperti mayat alias mayat berjalan-jalan. Nah, sesuatu itu menjadi dinamik kalau itu berkah. Apa berkah itu? Ya, berkah itu kalau ada nilai tambah. Dinamik tambahmu itu loh, itu menambah nilai aziyadah. Tambahan kan, berkahmu itu aziyadah tambahnya, tambah. Kalau enggak ada tambahan enggak ziyadah. Enggak barokah itu. Ada tambahan baru berkah. Indikator berkah itu ada aziyadah, tambahan. Tidak sekedar tambahan tapi juga harus as-sa'adah. Membahagiakan. Tidak hanya membahagiakan itu gimana? Bisa kamu rasakan an-ni'mah. Jadi al-barokah maknanya 3. Al-barokah, az-ziyadah, was-sa'adah, wan-ni'mah. Bisa kamu rasakan gitu loh. Kebahagiaan. Apa itu? Ya kalau tambahmu itu tidak sekedar tambah yang menjadi beban, tapi tambahmu itu bisa menambahi rasa bahagia karena ada analisa. Analisa pendekatan dari berbagai perspektif ilmu. Kalau kamu dari pendidikan, apa ini maknanya? Kok wala tamutunna illa wa antum muslimun, dianalisa dari perspektif ilmu tarbiyah, dari ilmu psikologi, dari ilmu biologi. Nurul dari apa Nurul? PAI, pendidikan kan? Dini, manajemen, apa itu? Misalnya dekati dengan prinsip manajemen yang 6 itu. Dari planningnya seperti apa, bagaimana memplanning keislaman itu seperti apa, bagaimana mengorganising, bagaimana mengbudgeting, bagaimana mengaktuating, bagaimana controlling, bagaimana evaluating. Prinsip manajemen 6 kan, Dini? Ya toh? Kamu belajar dari mulai S1, S2, S3, prinsip manajemen nggak pernah tambah. Arkanul idarah, rukun manajemen, rukun administrasi itu adalah al-masyru' yang pertama, planning. Yang kedua adalah at-tanzim, organizing. Yang ketiga adalah at-tasarruf, budgeting. Yang keempat adalah at-tatbiq, actuating. Yang kelima adalah planning, masyru', organizing, tanzim, terus budgeting, saraf atau tasrif, terus actuating, at-tatbiq, controlling, controlling? Al-muraqab, ar-raqabah, ar-raqib, ar-riqab, ya ar-raqabah, muraqabah. Terus evaluating, al-hisab. Prinsip manajemen yaitu sama aja kamu baca kitab bahasa Inggris, kitab bahasa Arab, bahasa Indonesia, padha wae. 6 itu. Bagaimana mendekati itu? Baru dirasakan membahagiakan. Tambahnya itu menambah menjadi kebahagiaan dan bisa dirasakan. Nah, semuanya al-haya, al-harokah, al-barokah dengan ziyadah, sa'adah, nikmah itu tadi, itu tidak bisa diperoleh tanpa al-ma'unah. Al-barokah, al-ma'unah. Karena berkah itu tidak sekedar ucapan, tapi berkah itu ada real dan nyata, real pada di luar diri kita, tapi nyata pada dirimu. Bisa kamu rasakan bahagianya dan bisa kamu nikmati tambahannya. Itu adalah sangat bergantung dengan pertolongan Allah. Al-barokah, al-ma'unah. Maka spiritualitas jangan ditinggalkan. Hidup yang dinamis itu dialah berkah. Berkah itu az-ziyadah, as-sa'adah, an-ni'mah, itu adalah anugerah Allah. Spiritualitasmu harus kamu berdalam. Doa terus. Berdoa terus agar bisa sehat. Ojo mek berdoa tok rek. Orang berdoa saja tidak melakukan fasik gitu. Ndonga tok, ya Allah, mudah-mudahan tidak bocor. Tapi gentenge mbok lewati pecah kabeh lah iki jenenge. Perbuatanmu itu doa itu loh. Orang kalau memperbaiki genteng apa di dalamnya? Berharap supaya tidak
bocor. Berharap itu doa itu. Maka sebenarnya doa, inti doa dulu saya sampaikan, inti doa itu bukan kalimatnya, inti doa itu hatimu, sirimu, akhfamu yang terhubung kepada Allah. Maka alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati Rabbi farhamna jami'a bi jami'i solihati itu. Jadi yang diketahui oleh Allah itu yang sirrimu, rahasiamu, yang akhfamu dalam dirimu itu, itulah yang mustajibud da'awati, yang dikabulkan oleh Allah dalammu itu. Duduk kalimatnya, duduk panggungnya. Artinya apa? Kalau kamu berpanggung ria, kalau kamu ngene-ngene, ojo sampai ninggal no di sini itu loh. Nah, paham ya? Itu ya boleh, ting di sini jangan sampai tidak. Intinya yang di sini, justru kalau kamu berdoa untuk kepentinganmu diri sendiri, kudu disirikan. Nek iso. Ya Allah, CMPS iku kenekno gayaku iku. Ojo diomongno wong, kalau kamu misalnya menaksir siapa gitu ya. Siapa yang buat taksir kan ada itu misalnya. Nah, misalnya siapa? Ngono ya. Aku naksir si mahasiswa si iki. Ojo tuh, arek gandeng ayo kita ane. Oh, dipek kalah. Diam-diam sirimu dipasang, akhfamu dipasang, minta sama Allah dan diiringi dengan perbuatan. Apa perbuatanmu itu? Ya tampillah di depan dia itu ya apa, gimana, empati, simpati, ya elegan. Apa? Empati itu hatimu itu, inner beauty, simpati perbuatanmu nggak merongos, maksud itu apa? Nggak menyonyong. Ojo menyonyong, ojo merongos, ya apa, senyum sama dia, nama empati, terus ada hal yang berilah dia. Beri dia. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih supaya dapat sayang apa? Pulpen apa-apa. Kan iso ae. Pulpen sampean. Padahal ora butuh deh. Ada kan? Enggak apa-apa PNS. Ngono gayane kanca-kanca dulu. Ojo langsung taksiranmu ditunjukkan. Empati dan simpatimu. Bentuknya apa? Kasih. Sing lek motor itu. Terus kamu marah-marah kena sayang. Terus gini. Besok ketemu lagi. Ya apa kabarnya? Terus kayak nih, gak buku apa? Aku dibukuin. Apa ini buku? Apa lah kono? Apa gedang apa-apa. Apa itu apa? Apa pisang goreng apa-apa. Kalau itu lo kasih, yang penting kasih. Yang penting kasih. Itu iya ngono carane. Ngelak marah. Duh, tak pikir-pikir sak kelas ki sing apik mek Nurul tok nang aku. Ngono suwe-suwe. Iki lek dadi bojoku ya mantep iki ngono padahal wis disir Nurul dhisik. Ngono cara. Aja omong wong, kalau omong konangan kowe dicuri. Ya. Bersaing. Makanya alimu sirri wa akhfa. Mustajibud da'awati itu. Rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahnya dipasang. Apa bismillah itu? Aja ora maca. Maca ya iya tapi sing penting sing yang disebut dengan bismillah itu apa? Ar-Rahman. Apa itu? Mengasihi. Apa? Ben oleh sayang. Maksudnya ngono lho. Ora maca bismillah ping 500 nggih melet. Oh, alah ora mandi kuwi malahan. Maca bismillah karo bayangne wajahe ben katut. Ora kuwi kalah karo sing wae rengginang sak siji. Kasih. Nah, ngono lho. Kenapa? Karena perbuatan yang menentukan. Karena di dalam perbuatan itu sebenarnya terkandung harapan. Ya enggak? Kalau kamu belajar, apa harapanmu? Supaya pinter dan paham kan. Itulah doa. Sirri itu. Gak eruh wong liya. Sing eruh awake dhewe dan Allah. Sirri. Maka alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati Rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati. Mari sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-hayah, al-harakah. Hidup adalah dinamis. Hidup adalah gerak. Gerak tentu tidak sekedar obah, tapi ada gerakan yang menuju kemajuan. Itulah disebut dengan al-hayah, al-harakah, al-harakah, al-barakah. Berkah itu harus ada indikatornya, ada nilai tambah. Membahagiakan dan bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Itu hanya mungkin diraih dengan al-ma'unah. Al-barakah, al-ma'unah. Pertolongan dari Allah. Maka selalulah berdoa. Dan berdoa itu bukan ucapan, tapi dalam hati, alias berbuatlah real, nyata, baru itu menjadi doa yang betul. Karena sebenarnya yang sing mandi itu perbuatan, duduk omongan. Masih kamu memel, ya Allah minta rezeki yang banyak, tapi malas kerja, kamu miskin. Walaupun kamu rapatnya ndonga tapi kerja keras, nyambut gawe, kan di dalam kerja itu ada harap. Karena doa kan itulah siri. Kerja keras, makanya al-barakah, al-ma'unah. Pertolongan dari Allah, jangan lupakan itu. Cukup ya? Pertemuan hari ini saya kira cukup. Memberikan kesehatan. Kita yel-yel dulu sebelum berdoa. Anti ngeluh, santri nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa? Santri nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai, santri nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy deh, santri nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, Happy dukhulil jannah. Allahumma. Allahumma, Allahumma. Kita. Sugih ati. Sugih arto. Allahumma. Jinem jitu. Allahumma. Hammu hamku. Paham ilmu. Paham laku. Allahumma. Amin aman. Allahumma. Iman imun. Allahumma. Iman imun. Iman itu mana? Iman imun. Allahumma. Iman imun. Allahumma. Walik grimbyang. Cos pleng. Ngono kudu cos pleng ae. Allahumma. Walik grimbyang. Cos pleng. Cos pleng. Allahumma arhamna bitarki ma'asika abadan ma atqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika 'anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farriq bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka wa li auladina banatina wa dzurriyyatina wa ahli baitina tullabina wa talibatina wa abaihim wa ummahatihim wa ahlihim rizqan katsira halalan tayyiban mubaraka wasi'a min ghairi ta'abin wala haulin minna wa minhum ya'ti min kullin nawahi ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi ama natlubuhu wa nartaqihi min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi min safarina ma natlubuhu min hawaikina wa qarrib alaina al-masafat wa sallimna minal ilali wal afat wa qarrib alaina al-masafat masafa Indonesia Makkah Madinah wa sallimna minal ilali wal afat wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wal afwa minkum
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.